Halo, selamat bertemu di video pembelajaran untuk perkuliahan pengantar akuntansi yang dibawakan di kelas manajemen pemasaran internasional. Selamat bergabung di learning management systemnya accountingnya kita. Di learning management system ini nanti kami akan mendeliver semua material-material pembelajaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kalian untuk penyelesaian mata kuliah pengantar akuntansi khusus untuk mahasiswa-mahasiswi di kelas manajemen pemasaran internasional teman-teman sekalian. Nah, ini adalah tahapan materi pertama yang kita berikan kepada kalian, di mana materi ini berjudul tentang pencatatan akuntansi ya. Materi ini berjudul tentang pencatatan akuntansi. Kenapa materi ini berjudul tentang pencatatan akuntansi? Karena di dalam materi ini nanti pertama sekali kalian akan diperkenalkan tentang apa itu proses kerja yang digunakan dan dilakukan di dalam akuntansi dan oleh para akuntan ya. Dan nantinya semua proses-proses tersebut dikenalkan kepada kalian, tidak untuk sampai kalian mahir atau ahli di dalam hal tersebut, tetapi untuk mengetahui bagaimana cara kerja para akuntan tentunya nanti di dalam melakukan proses pencatatan akuntansi di sini. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, proses pencatatan akuntansi seperti yang sudah saya katakan tadi ya, dibuat sedemikian rupa, simple supaya kalian bisa mengenalinya. Nah, karena itu saya akan jelaskan di sini kepada kalian apa yang menjadi tujuan pembelajarannya kita. Yang pertama itu adalah nantinya pada akhir perkuliahan ini diharapkan kalian dapat untuk yang pertama menjelaskan apa itu yang disebut dan apa yang menjadi senjata utama dari seorang akuntan yang sering disebut sebagai persamaan dasar akuntansi. Lalu yang kedua, nanti kita akan bicara tentang menentukan perbedaan antara debit dan kredit, yaitu suatu istilah atau definisi atau terminasi yang paling terkenal di dunia akuntansi. Kemudian yang ketiga, menuliskan beberapa jenis akun sederhana dan mencontohkannya kepada kalian. Nanti akan diberikan di dalam perkuliahan ini. Kemudian menyusun apa itu yang disebut sebagai neraca saldo, lalu mengidentifikasi setiap kesalahan-kesalahan yang ada pada suatu neraca saldo. Nah, diharapkan itulah tujuan pembelajaran kita di video pembelajaran kali ini, teman-teman sekalian. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, akuntan menggunakan sistem yang disebut sebagai sistem pencatatan berpasangan, atau di dalam bahasa Inggris mereka sebut sebagai double entries bookkeeping. Nah, ketika melakukan pencatatan data-data keuangan di perusahaan, mereka menggunakan sistem pencatatan berpasangan. Dahulu kala ketika akuntansi belum dikenal sebagai istilah akuntansi, pada dasarnya nenek moyang kita itu sudah melakukan pencatatan keuangan, tetapi dia tidak disebut sebagai pencatatan berpasangan, tetapi disebutlah dia sebagai suatu pencatatan tunggal. Nah, sistem pencatatan berpasangan itu, berpasangan yang saya sampaikan tadi, itu membuat pencatatan pada sistem akuntansi itu memiliki dampak pada dua sisi. Apa yang disebut sebagai dampak pada dua sisi, yaitu akan ada yang bertambah dan akan ada juga yang berkurang. Itu yang dimaksudkan di sini. Nah, coba kita bahas di sini ya. Bagaimana contohnya? Langsung saja kita contohkan tentang persamaan dasar akuntansi ini. Ya. Bagaimana jika ada dua orang yang sedang melakukan transaksi atau suatu kegiatan ekonomi ya, kita sebut sebagai transaksi ya. Nah, di dalam hal ini transaksi yang disebut itu adalah transaksi pinjam meminjam. Contohnya di sini dikatakan Adi meminjam sejumlah uang kepada Budi ya. Adi meminjam sejumlah uang kepada Budi. Coba pikirkan dampak dari transaksi itu kepada setiap pihak, baik di pihaknya si Adi dan juga baik di pihaknya si Budi. Apa-apa saja kondisi yang mungkin berubah. Nah, ini perlu menjadi penting untuk kita pahami. Nah, coba kita bahas. Misalnya si Adi meminjamkan sejumlah uang kepada Budi. Apa yang terjadi pada Adi? Nah, pada Adi tentu yang akan terjadi pertama adalah uangnya berkurang. Karena apa? Karena uangnya dia serahkan kepada si Budi. Nah, dalam prinsip sistem akuntansi dan sistem pencatatan yang berpasangan, kita tidak boleh hanya mencatat di sisinya si Adi, atau kita tidak boleh mencatat di pihaknya si Adi hanya terkait berkurangnya uang si Adi.
tetapi kita juga harus menentukan apa yang bertambah di si Adi. Nah, di dalam bahasa Indonesia yang baku, maka yang bertambah di pihaknya si Adi adalah klaim atas utang. Berarti kalau klaim atas utang, di Adi secara bahasa Indonesia yang baku disebut sebagai piutang. Maka Adi akan mencatat adanya piutang. Dari siapa? Yaitu piutangnya si Budi. Jadi kita tidak boleh hanya mencatat sisi berkurangnya uang si Adi, tetapi juga harus mencatat atau mengakui bahwa Budi berhutang kepada si Adi atau Adi mengakui itu sebagai piutang. Nah, di lain pihak, Budi atas transaksi pinjam meminjam ini, Budi akan mencatat bahwa ada uang yang bertambah di dia. Ada uang yang bertambah di dia. Ya. Uang yang bertambah tersebut tidak boleh hanya itu yang kita catat. Pada sistem pencatatan berpasangan, kita harus mengakui bahwa Budi berhutang kepada Adi. Jadi bukan hanya mencatat bertambahnya uang si Budi akibat dipinjamkan oleh si Adi, tetapi juga mencatat bertambahnya utang si Budi, yaitu kepada si Adi. Nah, begitulah kira-kira teman-teman dampak dari transaksi tersebut dan penerapannya pada sistem pencatatan akuntansi yang berpasangan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Itu yang kita sebut sebagai persamaan dasar akuntansi. Nah, lebih lanjut dari persamaan dasar akuntansi itu, di dalam akuntansi ditemukan 3 istilah penting. Yang pertama atau definisi penting. Yang pertama itu adalah aset. Aset atau harta itu adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu yang disebut sebagai aset. Lalu definisi kedua di dalam akuntansi yang sangat penting itu adalah modal. Ya, modal adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan berapa besarnya jumlah kepemilikan yang diinvestasikan atau yang dimiliki oleh pemilik perusahaan di dalam perusahaan yang dia dirikan. Itu yang kita sebut sebagai modal. Definisi yang ketiga itu adalah kewajiban. Itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan berapa besarnya atau berapa jumlah yang dipinjamkan oleh pihak lain ke dalam perusahaan. Nah, mengapa disebut sumber daya ketika kita bicara aset atau harta? Disebut sumber daya karena sumber daya adalah sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk apa? Untuk menjalankan bisnisnya, untuk memutar proses bisnis dari perusahaan. Itulah yang disebut sebagai 3 definisi penting di dalam akuntansi. Nah, apa hubungannya dengan persamaan dasar akuntansi? 3 definisi penting tadi itu saling berhubungan di dalam persamaan dasar akuntansi yang membentuk persamaan dasar akuntansi itu sendiri, di mana segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu berasal dari 2 hal. Yang pertama dari modal perusahaan atau modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan ditambah dengan kewajiban yang diterima oleh perusahaan, yaitu yang disebut sebagai liabilitas atau hutang atau sumber daya yang dipinjam dari pihak lain yang bukan merupakan pemilik perusahaan. Nah, itu yang kita sebut sebagai liabilitas atau kewajiban. So, persamaan dasar akuntansi dibentuk oleh 3 definisi tersebut, yaitu harta sama dengan liabilitas ditambah dengan capital atau modal, kewajiban ditambah dengan modal. Itulah yang disebut sebagai persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, maka kita coba latihan persamaan dasar akuntansi ini. Coba kita pekerjakan bersama. Pertama yang ini. Misalkan Tuan A memutuskan untuk mendirikan sebuah bisnis, maka Tuan A itu melakukan proses memindahkan dana pribadinya sebanyak 200 juta rupiah
ke perusahaan secara tunai. Maka dampaknya di dalam persamaan dasar akuntansi adalah perusahaan akan menyatakan bertambah hartanya, ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kas sebesar 200 juta rupiah, dan kemudian sisi lainnya harus diakui di dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu mengakui adanya investasi yang dilakukan oleh Tuan A ke dalam perusahaan senilai 200 juta rupiah yang ditunjukkan di dalam nama modal Tuan A. Itu dia. Lalu yang kedua misalnya, setelah transaksi tadi, sekarang perusahaan yang dimiliki oleh Tuan A tersebut telah memiliki sumber daya untuk memiliki bisnis, memulai bisnis secara tunai. Nah, kemudian dia nggak merasa tidak cukup yang 200 juta tadi. Oh sorry, bukan itu maksud saya. Sekarang kemudian perusahaan memindahkan sejumlah uang tersebut dari dana kas, uang tunai, dipindahkannya ke dalam bank, berubah menjadi bank atau ada pada rekening bank. Maka dampaknya keduanya hanya ada di sisi aset. Maka kasnya berkurang sebesar 150 juta rupiah karena 150 juta yang dipindahkan ke bank. Sehingga kas sekarang sisanya tinggal 50 juta, posisi hartanya ada pada bank sebesar 150 juta seperti yang ada di situ. Ya, seperti yang ada di situ. Apakah berpengaruh kepada modalnya? Tidak. Karena modalnya tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Yang bertambah dan berkurang ada di sisi aset, ya, ada di sisi aset, kasnya menjadi tinggal 50 juta. Kenapa? Karena dipindahkan ke rekening bank sebesar 150 juta. Next, berikutnya. Setelah bisnis kemudian dimulai, untuk memperkuat modal perusahaan, Tuan A memutuskan melibatkan temannya yang lain ke dalam perusahaan dengan menyuntikkan sejumlah dana ke dalam perusahaan. Tetapi teman Tuan A tersebut tidak bermaksud menjadi pemilik perusahaan, dan Tuan A tidak bermaksud untuk menambah pemilik perusahaan. Dia ingin hanya dia pemiliknya. Maka dari itu, yang terjadi di dalam perusahaan adalah masuknya uang 50 juta rupiah dari temannya tadi, itu adalah menambah harta perusahaan. Uang tunai senilai 50 juta, sehingga kas yang tadinya 50 juta, sekarang nilainya bertambah menjadi 100 juta. Dan dampak lainnya adalah meningkatkan nilai kewajiban perusahaan yang tadinya tidak ada menjadi ada, yaitu yang disebut sebagai utang sebesar 50 juta rupiah. Nah, itulah yang kita sebut sebagai latihan persamaan dasar akuntansi, di mana sangat penting untuk kalian tahu dan pahami hal tersebut. Lanjut. Karena perusahaannya sudah punya uang total senilai 250 juta, Tuan A sebagai pemilik perusahaan menyatakan, ayo kita beli barang dagangan untuk memulai bisnis. Dibelilah barang dagangan senilai 80 juta rupiah. Maka ketika terjadi pembelian barang dagangan tersebut, di dalam persamaan dasar akuntansi, dampaknya akan menjadi persediaan bertambah di sisi aset. Hartanya bertambah dalam bentuk apa? Dalam bentuk persediaan barang dagang atau dalam bentuk barang dagangan senilai 80 juta rupiah. Barang dagangan yang 80 juta rupiah tadi dibeli dengan menggunakan uang tunai. Maka kas perusahaan yang tadinya 100 juta sekarang itu berkurang menjadi 20 juta. Kenapa? 80 jutanya udah berubah bentuk menjadi barang dagangan seperti yang ada di sini. Seperti itu. Oke? Nah, dampak dari persamaan dasar akuntansi itu hanya ada di sisi harta atau aset. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, so guys, itu adalah penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi. Saya harus katakan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah nyawanya para akuntan. Jadi orang akuntansi itu hidup atas dasar persamaan dasar akuntansi itu. Bahwa harta itu sama dengan penjumlahan dari modal ditambah kewajiban. Kenapa seperti itu, teman-teman? Harta perusahaan adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya yang dimiliki perusahaan adalah sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari modal,
pemilik perusahaan dan juga pinjaman yang kita sebut dalam nama kewajiban atau berbagai jenis hutang. Itu dia. Oke, mudah-mudahan kalian sudah paham tentang persamaan dasar akuntansi. Saya lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang double entry bookkeeping secara lebih jelas. Nah, dalam hal ini sangat penting bagi kalian memahami arti dari debit dan kredit, ya Kak, teman-teman sekalian. Debit dan kredit adalah dua istilah yang tidak lepas dari para akuntan. Debit dan kredit adalah alat bantu yang digunakan oleh akuntan untuk dapat melakukan dan menyelesaikan pencatatan akuntansi. Debit dan kredit adalah dasar bagi akuntan untuk memasukkan semua jenis transaksi ke dalam pencatatan akuntansi. Seperti itu. Nah, sebelum dan setelah lebih lanjut kita kenal dengan sebelum kita lebih lanjut mengenal apa istilah yang disebut dengan debit dan kredit, kita juga perlu memahami tentang apa itu akun, ya. Apa yang disebut sebagai akun. Nah, akun dalam hal ini ada dua jenisnya yang saya kenalkan ke kalian. Ada yang disebut dengan akun T karena bentuknya seperti T, di mana sisi kiri dari T tersebut disebut sebagai sisi debit, sedangkan sisi kanan dari T tersebut disebut sebagai kredit. Lalu ada juga yang disebut sebagai akun 3 kolom, di mana 3 kolom bukan berarti hanya ada 3 kolomnya, tetapi di dalamnya ini ada kolom yang menunjukkan sisi kolom debit, ada kolom yang menunjukkan sisi kolom kredit, dan ada sisi saldo, apakah nanti ini saldo yang bersifat debit ataupun yang bersifat kredit, itu bergantung kepada karakteristik dari akunnya. Ya, debit dan kredit itu sangat krusial di dalam penggunaan yang namanya akun yang digunakan oleh akuntan untuk mencatat setiap transaksi yang mau dia masukkan ke dalam catatan akuntansi. Seperti itu. Nah, cara menggunakan akun itu biasanya ada jenisnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah chart of account. Dia berasal pertama dari persamaan dasar akuntansi tadi, aset, kewajiban, modal atau yang disebut sebagai ekuitas juga. Lalu nanti ada komponen lain yang disebut sebagai pendapatan, beban, dan juga beban-beban. Ya, chart of account itu adalah indeks yang menunjukkan setiap jenis akun keuangan yang tersedia yang digunakan oleh perusahaan di dalam buku besarnya mereka. Contoh-contohnya seperti apa? Misalnya akun-akun yang terkait dengan harta itu adalah misalnya setiap peralatan kah, kas kah, rekening bank kah, gedung kah, mesin kah, piutang dan lain sebagainya. Itu adalah yang kita sebut sebagai akun-akun yang ada pada komponen harta. Sedangkan akun yang berada pada komponen liabilitas atau kewajiban itu adalah akun-akun yang berisi semua jenis hutang perusahaan. Apakah utang bank, apakah utang biasa, dan lain sebagainya. Lalu ada kelompok ekuitas atau modal. Nah, modal itu adalah chart of account terpisah. Lalu ada juga nanti prefer atau drawing, itu penarikan yang dilakukan oleh perusahaan dan lain sebagainya. Oke, lalu ada juga kelompok pendapatan, bisa bersifat penjualan, pendapatan jasa, pendapatan lainnya, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada juga cost of goods sold dan beban-beban. Apakah beban iklan, beban bunga, beban entertainment, beban penyusutan, beban asuransi, beban kantor, beban gaji, beban sewa, dan lain sebagainya. Ada banyak jenis akun yang mana akun-akun tersebut kalau dikumpulkan di dalam perusahaan, itulah yang disebut sebagai buku besar yang digunakan di dalam double entry bookkeeping atau yang disebut sebagai ledger. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, akun kita gunakan untuk memasukkan transaksi yang ada di dalam perusahaan. Ya, langkah aturannya adalah isi debit pada akun yang menerima
dan isi kredit pada akun yang menyerahkan. Ini salah ya, jadi saya perbaiki. Isi debit pada akun yang menerima dan isi kredit pada akun yang menyerahkan. Ini saya koreksi ya teman-teman ya. Ini bukan yang menerima tetapi akun yang menyerahkan. Nah, jadi aturan utama dari penggunaan akun itu adalah debit adalah pihak yang menerima, sedangkan kredit adalah pihak yang menyerahkan. Jadi kalau kita menerima sesuatu, cenderung kita debitkan pada akun itu. Dan kalau kita menyerahkan sesuatu, cenderung kita kreditkan pada akun itu. Ingat aja itu. Ya, apa yang masuk adalah debit, sedangkan apa yang keluar itu adalah kredit. Nah, seperti itu teman-teman. Yang ini saya tidak jelaskan karena itu mungkin belum bisa kalian pahami dengan baik. Contoh mengisi transaksi seperti yang ada di sini ya. Jadi apa yang didebitkan dan apa yang dikreditkan sudah ada di sini. Misalnya, entry pertama di sini. Pemilik perusahaan mengkontribusikan sejumlah uang ke dalam bisnisnya, berarti didebitkan. Apa yang kita terima? Kas. Maka pada akun kas kita debitkan kas sejumlah yang diterima. Sudah? Lalu apa yang diserahkan? Ketika pemilik perusahaan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan, kita menyerahkan kepemilikan perusahaan itu kepada si pemilik, maka modalnya dikreditkan. Lalu yang kedua, sejumlah kas ya, some cash in the till is paid into the business bank account. Oke, sejumlah kas dipindahkan ke dalam rekening bank. Berarti tadinya kas yang ada di dalam perusahaan berubah bentuknya menjadi rekening bank. Nah, apa yang diserahkan? Kas. Maka kasnya dikredit. Nih, ya, cashnya dikredit. Lalu apa yang masuk? Yang masuk adalah tadinya bank akun kas di bank tidak ada, sekarang menjadi ada. Berarti kas di bank didebitkan. Contoh yang ketiga, sebuah kendaraan dibeli untuk tujuan bisnis, dibayar dengan uang. Nah, dengan rekening cek atau cek berarti rekening bank hubungannya. Nah, apa yang kita terima? Yang kita terima dengan pembelian itu adalah kendaraan. Berarti di debitnya apa? Akun kendaraan. Lalu apa yang dikreditkan? Untuk membeli kendaraan tersebut kita menyerahkan cek. Maka yang berkurang apa? Yang goes out, yaitu rekening bank. Maka kredit pada rekening bank. Demikian seterusnya. Kalian pelajari nih ya, entry 4, 5, 6, dan 7 ini. Kira-kira seperti itu bentuk pekerjaannya, teman-teman sekalian. Oke? Nah, itu kira-kira maka akun-akun di dalam perusahaan ketika dimasukkan ke dalam akun-akun di dalam perusahaan itu ketika masukkan berdasarkan aturan debit dan kredit, itulah yang kita sebut sebagai posting, yaitu memasukkan transaksi ke dalam akun yang ada di dalam buku besar. Nah, untuk memasukkannya, misalnya seperti yang ada pada contoh ini, si Joe Simple adalah sebuah bisnis pribadi, ya, atau bisnis perorangan. Dia punya beberapa transaksi, mulai dari tanggal 1 bulan Januari sampai tanggal 9 bulan Januari tahun 2017. Dia katakan, nih, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kira-kira seperti ini transaksinya. Misalnya kita lihat nih yang pertama. Joe, tanggal 1 ya. Si Joe memulai bisnis senilai $5.000. Ya, memulai bisnis senilai $5.000 secara tunai, ya. Memulai bisnis secara 5.000 pound sterling maksud saya, ya, 5.000 pound secara tunai, ya. Memulai bisnis dengan memasukkan uang ke dalam perusahaan senilai 5.000 pound sterling. Sudah, di 5.000 pound sterling tersebut, maka apa dampaknya ke dalam perusahaan? Apa yang kita debitkan, apa yang kita kreditkan? Ayo, coba kita bahas. Apa yang kita debitkan dan apa yang kita kreditkan. Nah, yang kita debitkan itu apa? Apa yang kita terima sebagai perusahaan. Kamu kan akuntan perusahaan, ya. Berarti kas perusahaan bertambah 5.000 pound. Apa yang kita serahkan? Kepemilikan perusahaan kepada si Joe sebesar $5.000. Kepemilikan perusahaan sebesar $5.000 kepada si Joe. Itu yang kita serahkan, teman-teman sekalian.
Oke? Nah, jadi si Joe memulai perusahaan dan kita mencatatnya sebagai apa? Debit di kas dan kredit kepada modal. Maka itu yang akan kita lakukan. Maka kita lihat di sini. Debit di kas nih ya, tanggal 1/17 ini, oke, debit di kas, kredit di modal, capital account ya, capital account. Oke, next. Berikutnya. Tanggal 3. Lalu perusahaan si Joe membayar 3.000 pound secara tunai ke dalam memindahkan uang 5.000 tadi itu maksudnya ya. Lalu memindahkan uang yang 5.000 tadi senilai 3.000 dolar menjadi rekening bank. Berarti apa yang kita debitkan? Kita debitkan rekening bank dari tidak ada tadinya, kita serahkan ke rekening bank, itu yang masuk. Sedangkan yang keluar apa? Uang kas 3.000 tadi. Maka kita debitkan rekening bank dan kita kreditkan kas. Lihat, debitkan rekening bank dan kita kreditkan kas. Lihat, tanggalnya lihat ya. Oke, next, tanggal 5. Joe membeli sejumlah van atau kendaraan sebesar 2.000 dolar dengan bayar menggunakan cek, bukan uang tunai. Cek, ya, berarti dari bank diambil uangnya, dari bank diambil uang. Maka dari itu, maka apa yang keluar? Uang yang dari bank. Maka dikreditkan nanti kas yang ada di bank atau yang ada di rekening bank. Sedangkan apa yang masuk ke kita, apa yang kita terima? Kendaraan. Kendaraan itu kemudian bertambah. Seperti itu. Maka yang kita debitkan adalah akun kendaraan, sedangkan yang kita kreditkan adalah akun uang kas yang ada di bank, rekening bank. Lihat nih, debit kendaraan, akun van, sedangkan di kredit adalah kas yang ada di bank. Seperti itu, karena dia berkurang. Lanjut, tanggal 7. Lalu dibeli sejumlah barang dagang dengan membayar secara tunai 1.000 dolar. Nah, apa yang kita terima? Barang dagangan. Apa yang kita serahkan? Cash. Maka yang didebit adalah akun barang dagangan atau persediaan barang dagang, dan yang dikredit adalah akun kas. Lihat ya. Yang didebit adalah pembelian atau barang dagangan, sedangkan yang dikredit itu adalah kas ini. Ya, pembelian 1.000 dolar seperti itu. Lalu tanggal 9, Joe menjual sejumlah barang dagangan dan menerima uang sebesar 1.500. Maka apa yang kita keluarkan? Barang dagangan. Berarti barang dagangannya berkurang. Sedangkan kasnya bertambah. Kenapa? Karena kita menerima uang atas penjualan tersebut. Ya, maka Joe akan si Joe itu akan menetapkan bahwa akun penjualannya itu akan sebesar 1.000 ya, 500 ya, dan kasnya 1.500. Akun penjualan dia catat sebesar 500 di kredit dan kas dia terima sebesar 1.500. Seperti itu kira-kira teman-teman yang kita gunakan di dalam pencatatan ini. Itu dia ya, itulah contoh-contohnya. Lalu kemudian nanti semua saldo dari buku besar ini kemudian dihitung dengan cara seperti ini bentuknya ya, dihitung. Nah, ini saya coba tambahkan di sini ya. Maka dia akan dihitung misalnya, lihat di sini berapa jumlah sisi debit dan berapa jumlah sisi kredit ditandingkan ya, lalu berapa selisihnya itu dibuat di sisi yang lebih besar ya, berapa sisi debit dan berapa sisi kredit. Misalnya nih, sisi debit di sini di kas ini itu adalah sisi debit di kas itu ada di sini adalah 15.000, sedangkan sisi kreditnya itu adalah 7.000 ya, 7.000. Oke. Nah, maka saldo ini 15.000, yang ini 7.000. Oke, saldonya. Maka saldo sebesar ini 7.000. Ya, oke. Maka saldo sebesar 7.000 itu adalah selisih dari
debit dan kredit diletakkan di sisi yang lebih besar. Oke, lalu kemudian demikian sama nih seperti yang ada di sini ya. Nah, di sini 25.000, saldonya 5.000. Di sini adalah sebentar. Di sini adalah 2.500. Berarti saldonya diletakkan 2.500 di sisi yang kredit. Kenapa? Karena lebih besar di sini ya. Nah, 2.500 sama-sama 2.500 ya. Ini habis harusnya. Oke, nah itu kira-kira yang disebut sebagai akun-akun atau ledger. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi di dalam contoh-contohnya kita untuk bisa lebih mudah kalian akan melakukannya. So, sampai ketemu di video untuk cara pekerjaan contoh. Soalnya langsung nanti saya buatkan di dalam sebuah Microsoft Excel, teman-teman ya. Dan nanti kalian bisa mengikutinya berdasarkan contoh yang saya berikan dan langsung cara pengerjaannya untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang diharapkan diselesaikan di sini. Seperti itu teman-teman sekalian. So, sampai ketemu di video penjelasan tugasnya. Thank you.